Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Selena Seren akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Penegakan Hukum dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya menyelamatkan keuangan negara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Seperti yang kita ketahui pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa tindak pidana korupsi yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi sendiri telah diatur dalam beberapa undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam KUHP pasal 39 ayat 1, 2 dan 3, dalam UNCAC yaitu United Nations Convention Against Corruption, dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Korupsi sendiri merupakan musuh bagi masyarakat tidak hanya nasional maupun internasional. Korupsi termasuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Bahkan PBB mengingatkan agar korupsi menjadi isu sorotan melihat dampak yang ditimbulkan sangat luas, merugikan keuangan negara, merugikan hak sosial ekonomi masyarakat. Indonesia Corruption Watch atau ICW memberikan statement bahwa korupsi semakin suram dari tahun ke tahun. Terbukti pada 2017 nilai kerugian mencapai 6,5 triliun dan berhasil dikembalikan hanya 211 miliar. Pada 2018 nilai kerugian mencapai 5,6 triliun dan berhasil dikembalikan hanya sekitar 800 miliar dan sekitar 3 juta US dollar. Dan pada 2019 kerugian akibat korupsi mencapai 12 triliun dan uang pengganti hanya mencapai 750 miliar, tidak mencapai 10% dari kerugian negara. Hambatan penegak hukum itu yaitu putusan hakim, di mana dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dinilai selalu lebih ringan dari kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, hambatan lain yaitu penegakan hukum dalam menelusuri pelarian dana korupsi yaitu pencucian uang. Bisa kita lihat bahwa kasus korupsi pada IKTP yang menjerat Setia Novanto, di mana nilai kerugian negara mencapai 2,3 triliun, namun uang pengganti yang berhasil dikembalikan hanya 101 miliar. Kasus lain bisa kita lihat dalam kasus Joko Susilo, Dada Rosada, dan Zumi Zola, di mana nilai kerugian negara itu pasti lebih tinggi dari uang pengganti yang negara mampu peroleh. Dari latar belakang yang saya jelaskan, saya merumuskan dua masalah pokok, yaitu bagaimana upaya penegakan hukum pengembalian aset tindak pidana korupsi di Indonesia, dan bagaimana hambatan penegakan hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Bisa kita lihat praktek perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia pada 2017, di mana nilai kerugian mencapai 6,5 triliun, nilai suap mencapai 211 miliar, dan pada 2018 kerugian negara mencapai 5,6 triliun, nilai gratifikasi atau pungutan liar mencapai 140,8 miliar, nilai pencucian uang mencapai 91 miliar. Dan pada 2019, nilai kerugian negara mencapai 8,4 triliun, nilai suap mencapai 200 miliar, nilai pungli mencapai 3,7 miliar, dan nilai pencucian uang mencapai 108 miliar. Selanjutnya, data aset yang mampu dikembalikan oleh penegak hukum pada 2017, Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar 1,6 triliun, kepolisian berhasil menyelamatkan kerugian negara 4,4 triliun, KPK berhasil menyelamatkan 200,7 miliar. Selanjutnya pada 2018, Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan kerugian negara 4,8 triliun, kepolisian berhasil menyelamatkan 425 miliar, KPK berhasil menyelamatkan 385 miliar. Pada 2019, Kejaksaan berhasil menyelamatkan 847,8 miliar, kepolisian berhasil menyelamatkan kerugian negara 1,3 triliun, KPK berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai 6,2 triliun. Selanjutnya, analisis penegakan hukum pengembalian aset kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia itu dilakukan oleh 3 lembaga penegak hukum, di mana yang pertama adalah oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam tahapan penegakan upaya aset recovery ini dilakukan 5 tahapan penting, yaitu pelacakan, pembekuan atau pemblokiran, yang ketiga penyitaan, yang keempat perampasan, dan yang terakhir pengembalian aset. Bisa kita lihat bahwa beberapa contoh putusan pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan uang pengganti dengan subsidiar yang tidak sebanding. Bisa kita lihat bahwa 150 juta hanya disubsidiarkan 2 bulan, hanya disubsidiarkan 5 bulan, dan 599 juta hanya disubsidiarkan 8 bulan, bahkan 681 juta hanya disubsidiarkan 6 bulan. Bisa kita lihat bahwa
uang pengganti dengan subsidiar yang hakim berikan ini dinilai tidak mencerminkan upaya untuk menyelamatkan keuangan negara. Selanjutnya, penulis memberikan dua kesimpulan, di mana penegakan pengembalian aset kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana yang diatur dalam KUHP, KUHAP, dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, hambatan dalam penegakan hukum proses pengembalian aset kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini dinilai mengalami hambatan karena putusan hakim yang tidak mencerminkan atau tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selanjutnya, penulis memberikan dua saran, yaitu disarankan untuk aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kerjasama yang secara maksimal sehingga pada proses tahapan penting yang harus dilaksanakan bisa berjalan maksimal, dan juga hakim dalam memutuskan hukuman uang pengganti dan subsidiar pidana penjara kepada para koruptor harus sebanding dengan jumlah nominal kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi, sehingga putusan hakim dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.